perubahan perilaku di level individu itu susahnya, Masya Allah, mau nyuruh orang berubah apalah, buang sampah, apa itu pasti susah gitu. Jadi makanya aku selalu lebih percaya atau lebih ingin mengusahakan perubahan yang sistemis yang harusnya sih kalau secara enforcement apa dilakukan dengan baik, diimplementasi dengan baik lewat kebijakan publiknya gitu. Karena lewat kebijakan fiskalnya, lewat undang-undang atau peraturan pemerintahnya gitu, bisa mendorong perilaku individu ini ke arah yang lebih benar. Gimana menurut Pak Juta? Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Andita Firseli Utami atau Afu, seorang ekonom dari World Bank, tapi juga dikenal sebagai founder dari Think Policy. Afu, terima kasih banyak bisa datang. Aku yang makasih udah diajakin ngobrol hari ini. Mungkin yang perlu ditegaskan adalah pandangan Anda hari ini dicatat sebagai pandangan pribadi ya, Benar. bukan pandangan institusional. Pandangan atau yang diundang Pak Gita. Oke. Cerita dikit deh mengenai latar belakang Anda. Lahir di mana, sekolah di mana, SD, SMP, SMA, universitas, terus hobi, dan segalanya. Silakan. Aku lahir di Cianjur. Siap. Tahunnya nggak perlu disebutin ya. Jadi setelah itu besar boleh di dong, Bogor. tahun berapa? Oh, tahun 92. Oke. Habis itu besar di Bogor, SD di Bogor. Sempat ke Gottingen 2 tahun karena ibuku kuliah kehutanan. Siap. Saat itu di Gottingen. Jadi udah langsung di masa yang kecil itu mungkin apa ya, mengalami dunia yang beragam gitu. Ada dunia yang Cianjur dan Gottingen gitu. Waktu itu ibu beasiswa pemerintah Jerman. Kemudian balik besar di Bogor, SD, SMP di Bogor juga. SMA aku dapat beasiswa ke sekolah internasional di Tangerang Selatan saat itu, dan boarding gitu. SMA tuh lumayan ini sih, pembentukan langsung mulai harus dipaksa independen, terus mungkin pertama kali banyak terpapar sama informasi yang lebih luas dari, oh ternyata dunia itu lebih besar dari Bogor ya gitu. Mungkin ya. Udah lihat Gottingen sih, tapi kayak ternyata lebih, Jakarta nih lebih macam-macam lagi gitu ternyata. Ini bahasa apa di sekolah itu? Sekolah? Sebenarnya sekolahnya sekolah internasional Turki gitu. Kita Bahasa belajar Turki? IPA pakai bahasa Inggris, tapi ada pelajaran bahasa Turkinya gitu. Nah pas SMA ini aku banyak ikut olimpiade. Sebenarnya udah dari SD sih suka banget sama matematika dan IPA. Jadi suka banget sama sains, banyak ikut lomba-lomba, lumayan sering menang-menang. Tapi terus pas SMA ini baru mulai karena sekolahnya sangat aktif ngedorong kita ikut olimpiade internasional juga. Sempat dikirim ke Amerika Serikat buat olimpiade namanya, jadi Science Project on Energy and Environment. Wow. Jadi itu pertama kali aku lebih terpapar lagi kali ya, jadi belajar tentang ada masalah-masalah terkait energi dan lingkungan itu seperti ini pas SMA itu. Itu pertama kali ke luar negeri juga kayaknya. Agak-agak takut kayak ketemu di mana orang-orang nih lain di Amerika? di Texas. Di kota?
di Houston kayaknya. Oke. Jadi sempat ke Kayaknya. Kok bisa lupa? iya lupa udah 2008 Pak, udah lama banget nggak Houston atau Austin. Saya tapi dulu di Austin. Kayaknya dua-duanya Ya, deh. saya satu di Austin. Kayaknya lupa karena kita kedua kotanya sekaligus Oke, gitu. siap. Terus? Nah tapi waktu SMA juga tuh mulai suka debat. Jadi kalau ditanya hobi, sebenarnya hobi banget tuh baca gitu, segala macam. Awalnya sukanya sains banget, tapi terus suka baca apapun gitu, termasuk isu sosial juga. Akhirnya suka debat. Nah waktu aku dari SMA aku kuliah, karena menang ada beberapa medali dari Olimpiade Internasional, dapat ini jalur curang, jalur undangan, boleh pilih kampus mau kemana gitu. Oh wow, oke. Sebuah ini sih ya privilege lah Prestasi, dari inilah apresiasi dari pemerintah mungkin ya. Terus tapi karena aku suka debat saat itu, aku akhirnya pilihnya jurusan hubungan internasional justru ketika untuk kuliah gitu. Jadi meskipun suka IPA, tapi kayaknya apa ya, kadang-kadang IPA tuh bisa boring karena biasanya tuh udah eksak kan. Maksudnya misalnya eksperimen, ini semua yang udah pernah datang ke Endgame dan scientist. Tapi it's quite exact in the sense kayak kita tuh bisa langsung tahu, ini eksperimen, ini jawabannya gitu. Sedangkan kalau ilmu sosial dan mungkin bahasanya liberal arts gitu ya, ada banyak banget kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang sama gitu kan. Jadi aku sangat terstimulasi dengan perspektif yang berbeda, dengan bagaimana manusia berpikir dengan cara berbeda-beda. Solusi dari berbagai permasalahan sosial di sekitar kita juga bisa macam-macam gitu. Jadi dari ikut kompetisi-kompetisi debat tuh aku dapat banyak hal ini gitu. I think it stimulates me more. Akhirnya pilihnya hubungan internasional dan benar gitu. Budaya debat tuh datang dari orang tua atau dari temen atau apa? Menarik. Dari orang tua. Jadi di rumah aku sangat senang karena berkesempatan dibesarkan oleh orang tua yang membolehkan aku speak up, membolehkan aku tidak setuju dengan misalnya ayahku bilang sesuatu aku boleh nggak setuju, nggak dihukum gitu ya kalau nggak setuju. Jadi dan kita diperlakukan secara setara gitu, benar-benar setara, nggak anak kecil harus selalu mendengar gitu. Lebih ayah atau ibu? Ayah. Oke. Menarik. Ayah sangat aktif mengundang perspektif anak-anaknya biasanya gitu, ya gitu. Jadi terbiasa debat di rumah, terus tadi di SMA suka debat. Nah, hubungan internasional inilah yang semakin tadi lagi membuka banyak yang terjadi di dunia ya ternyata gitu, di luar sekedar apa yang ada di depan mata gitu. Ternyata ada masalah, mungkin kalau yang paling sekarang itu tuh peperangan ya. Kalau hubungan internasional kan paling tradisional belajar tentang security, keamanan internasional gitu. Kayak sekarang yang lagi terjadi di Ukraina misalnya, itu kita pelajari dalam konteks realisme hubungan internasional. Tapi selain itu juga yang ternyata jadi menarik banget adalah masalah lingkungan, perubahan iklim gitu. Kalau pas SMA nih waktu Olimpiade, kan aku cuma terpapar kayak, ternyata tuh cara memproduksi energi itu bisa macam-macam, dan cara kita memproduksi energi ternyata ada dampaknya ke atmosfer gitu. Karena ternyata kalau kita bikin energi dari misalnya batu bara, ternyata kita tuh mengeluarkan polusi yang menyelimuti bumi yang jadi bikin bumi lebih panas dan menyebabkan banyak masalah lah gitu. Tapi aku belum namain itu apa gitu ya. Pas di hubungan internasional baru ternyata bagaimana kita memproduksi berbagai energi itu kan tiap negara beda-beda memproduksi energinya caranya. Banyak dan sejak revolusi industri di abad 19 gitu ya, kita udah banyak banget membakar, mengeluarkan asap-asap tadi, polusi-polusi tadi untuk memproduksi energi yang ternyata bikin ini perubahan iklim gitu. Dari sudut pandang hubungan internasional, yang dipedulikan kan bukan teknologi energinya. Jadi kalau tadi sainsnya, kalau ini yang menariknya, terus bagaimana negara-negara ini harus berkoordinasi, janjian bareng-bareng untuk menyelesaikan. Karena kalau terus-terusan nih, cara kita memproduksi energi sekarang, polusi semuanya dikeluarkan, bumi makin panas, bencana alam makin banyak terjadi gitu kan. Masalahnya ada istilahnya free riders problem, atau kalau Pak Gita mungkin zaman dulu suka kerja kelompok, kalau kerja kelompok berlima gitu selalu ada satu orang yang kayak taruh nama gue tapi dia nggak kontribusi apa-apa. Kadang-kadang 4. Iya, sebenarnya ngerjain 4 orang doang tapi yang ngerjain 1, yang 4-nya free riders. Oh iya benar juga. Ketua kelompoknya biasanya yang paling rajin sendiri karena dia mau A. Gitu. Jadi kan ada free riders problem. Ini menarik banget buat aku gitu ya.
ada masalah nih, harusnya kerja kelompok 192 lebih sekian negara gitu. Harusnya kita kerja kelompok Iya. untuk bikin energi yang kita produksi dengan cara yang tidak polusi. Tapi menguntungkan buat negara yang kayak lu aja yang berubah deh gitu. Maksudnya lu aja yang ngerjain. Gue mau ikut hasilnya aja, gue mau atmosfernya tidak terpolusi gitu kan. Jadi waktu di HI itu aku tertarik sama perubahan iklim tuh dari sisi itunya Wow, gitu. Kayak menarik, secara dinamika antar negara, gimana ya caranya supaya tidak ada coordination failure atau free riders problem ini gitu kalau istilah ekonominya kemudian. Tapi itu cuma tertarik aja, tapi kayak ya udahlah itu masalah orang lain, nggak harus adalah nanti yang nyelesain gitu. Pak Gita lah nanti yang nyelesain masalah ini, tapi aku kayak sekedar that was interesting gitu. Baru kemudian aku ketemu sama teman-teman mungkin ya, ada satu orang, jadi sebenarnya ini konteksnya hari ini kan Indonesia host G20. Waktu tahun 2013 hostnya tuh Rusia. Dan Indonesia lagi nyari delegasi orang muda untuk dikirim sebagai bagian dari delegasi orang muda untuk G20 ini. I was there. You were? Oh, we were both there. Yeah. Iya. Jadi aku ikut seleksi untuk delegasi orang mudanya. Beda umur aja. Aku di Y20-nya. Pak Gita di G20-nya ya. Aku di Y20. Nah, aku kepilih jadi head of state-nya gitu. Ceritanya ada menteri-menterinya juga nih di yang delegasi orang muda gaya-gayaan gitu. Aku jadi kepala negaranya. Terus topik yang dibahas waktu Y20 itu salah satunya adalah sustainable development ini juga. Dan aku ketemu sama satu orang di panitia seleksinya yang pekerjaan dia itu, jurusan kuliah dia itu ekonomi lingkungan. Menarik. Jadi tadi kan pertama, makanya dikit-dikit sebenarnya aku tuh terpapar sama isu perubahan iklim ini awalnya dari sisi teknologi energinya, terus dari sisi free rider problem tadi, baru terakhir ini kayak kok bisa ya mempelajari ekonomi bareng lingkungan. Bukannya harusnya orang yang belajar ekonomi itu kapitalis, belajarnya ekonominya aja. Orang yang lingkungan ini kayak nerd-nerd alam-alam yang belajarnya teknik lingkungan gitu kan. Tapi ternyata justru penting melihat bagaimana keduanya berinteraksi gitu. Karena sebenarnya model ekonomi yang kita pilih akan berdampak pada lingkungan. Dan sama gitu, ekonomi ini juga beroperasi di dalam batasan-batasan lingkungan juga gitu kan. Tapi kan selama ini lebih sering dibicarakan sebagai dua hal berbeda atau dianggap trade-off, kita harus pilih salah satu aja gitu. Nah, ternyata ada ilmu atau bahkan ada research organization-nya, ada lembaga penelitiannya yang berfokus pada mencari solusi-solusi di mana kita bisa memajukan kesejahteraan ekonomi sambil tetap di dalam batasan kelestarian lingkungan gitu. Karena aku suka paradoks dari awal, emang suka hal-hal yang aneh yang kayak ini kenapa ya kok menarik gitu. Akhirnya aku kerjalah melamar ya istilahnya ya, melamar di situ untuk jadi peneliti gitu, dan aku bekerja di situ selama 3 tahun. Nama organisasinya World Resource Institute. Lembaga riset ekonomi lingkungan. Di mana nih? Dia basisnya di Washington DC. Okay. Jadi aku di-hire sama tim di Washington DC untuk kerja di Indonesia gitu. Okay. Selama sekitar 3 tahun. Tapi saat itu aku merasa masih banyak mentoknya. Karena nggak ada yang peduli tentang isu ini ternyata Pak Gita. Ngapain sih? Semua teman-temanku tuh kerja di semua perusahaan consulting yang besar. Gajinya banyak-banyak. Dan mereka semua ngerjain hal yang jelas gitu, yang populer. Misalnya apa yang saat itu populer ya? Terus perstartupan apalah. Ini kan jauh lebih populer gitu. Ini si Afu ngerjain ekonomi lingkungan. Nggak ada yang peduli sama isu lingkungan. Makanya aku ngerasa agak mentok karena kita tuh harusnya ngasih rekomendasi ke pembuat kebijakan publik. Itu pun jarang bunyi lah, maksudnya masih belum prioritas gitu, isu belum prioritas. Akhirnya aku memutuskan untuk bertapa lagi dulu deh, kayaknya perlu belajar kebijakan publik dulu dari sisi teori. Terus S2 lah aku gitu. Aku S2 ke Harvard, belajar kebijakan publik 2 tahun. Disitulah aku lebih memperdalam lagi belajar ilmu ekonominya terutama gitu. Karena kebijakan publik kan sebenarnya intinya tuh ilmu ekonomi pure-nya gitu. Untuk mencari tahu gimana ya caranya aku bisa pakai bahasa ekonomi untuk bikin orang-orang ekonomi lebih peduli sama lingkungan. Karena yang aku sadari ternyata selama ini tuh aku mainnya sama orang lingkungan aja, atau aku ngomong ke orang ekonomi, mungkin ngomong ke Pak Gita misalnya, pakai bahasa lingkungan, ya nggak bunyi gitu. Bahasanya tuh beda.
Masa aku bilang selamatkan orang hutan gitu ke kelompok yang cuma peduli return of investment mereka berapa gitu. Jadi nggak ketemu gitu kan. Nah, jadi di Harvard ini emang tujuanku tuh pengen bikin lebih pintar ekonomi gitu. Untuk supaya pas pulang aku bisa jadi duta lingkungan yang ngomong bahasa ekonomi gitu. Nah, barulah jadi sampai di titik sekarang tadi Pak Gita udah sempat kenalin gitu. Sekarang aku sangat senang sebenarnya berada di posisi sebagai emang ekonom lingkungan secara spesifik gitu. Dimana persis tadi aku mau jadi translator, penerjemah dua bahasa gitu. Aku bisa bicara ke orang ekonomi, menerjemahkan concern teman-teman lingkungan gitu. Tapi ke teman-teman lingkungan yang suka terlalu idealis, misalnya merasa harusnya solusinya gini, juga kasih rasio ekonominya. Kenapa ini susah sebenarnya untuk kesana, dan kita harus agak pragmatis dalam solusi yang kita dorong. Ngobrol deh mengenai kesepakatan Paris. Pandangan Anda. Plus minusnya. Apa yang nggak realistis, apa yang realistis? Jadi kesepakatan Paris adalah untuk yang mungkin baru pertama kali dengar juga, adalah pertama kalinya secara global negara-negara sepakat bahwa semua negara harus kontribusi sesuatu ke masalah perubahan iklim ini. Jadi yang masalah tadi kerja kelompok tadi, sebelum kesepakatan Paris ada protokol Kyoto, ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya di mana belum sepakat nih bahwa semua orang harus kontribusi gitu kan. Jadi dulu waktu protokol Kyoto misalnya masih ada istilah common but differentiated responsibilities gitu. Jadi kita punya tanggung jawab bersama, tapi tetap dibedakan berdasarkan dosa historis, aku suka sebutnya, karena dosa ngeluarin polusi yang tadi dibilang di awal itu beda untuk setiap negara kan. Ada yang udah duluan mengeluarkan emisinya, ada yang baru sekarang mulai maju gitu. Nah, jadi masih dibeda-bedakan, ada negara aneks dibagi-bagilah berdasarkan kategorinya gitu. Baru fast forward berarti berapa tahun ya? 2015, 7 tahun. 23 tahun ya berarti ya. Kan Kyoto Protocol 92. 2015 apa? Kyoto. Dari Kyoto ke Paris gitu ya. Fast forward berapa 17 dekade, udah banyak interaksi, baru akhirnya negara-negara, oh ya udah sekarang kita janjian lah semua orang harus kontribusi ke tugas kelompok kita bersama ini. Tapi masih baik karena berdasarkan kesukarelaan masing-masing orang. Jadi tiap negara boleh berkontribusi sesuai punya uangnya berapa lah gitu istilahnya. Itu sebagai sebuah progres menurutku perlu dirayakan. Karena ya tadi ada kemajuan dari yang tadinya masih tunjuk-tunjukkan gitu, harusnya lo gitu. Ini akhirnya semua bersepakat. Tapi meskipun bisa diselebrasi sedikit, memang masih jauh gitu ya kalau kita benar-benar lihat kontribusi yang dijanjikan oleh tiap negara ke apa yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global yang tadi kita bahas di angka, kalau kata ilmuwan-ilmuwan, 1,5 derajat Celcius yang relatif aman, atau 2 derajat Celcius lah, itu aja udah lewat dari target gitu ya. Dibandingkan kalau sebelum kesepakatan Paris, kalau kita nggak ngapa-ngapain nih, negara-negara nggak janjian buat berkontribusi, sebenarnya kita tuh track-nya tuh menuju pemanasan 4 derajat Celcius atau bahkan lebih gitu. Nah, di sini yang aku mau tekankan juga, waktu ngomongin 2 derajat, Pak Gita sering banget tuh orang kayak, apaan sih lo, Fu? Gitu. 2 derajat kan nggak apa-apa. Kayak misalnya kalau nyalain AC, biasa berapa sih orang masangnya misalnya 23 gitu, ke 25 ya nggak apa-apa, gue masih bisa hidup. Nah, jadi tuh ini bukan tentang AC dari 23 ke 25, tapi temperaturnya bumi, bayangkan kita demam pandemi, dari 37 derajat suhu normal manusia ke 38,5 derajat. Itu tuh bisa hidup mati. Sangat eksistensial. Jadi bukan tentang bumi panas-panas dikit, tapi bahwa temperatur rata-rata bumi yang dihitung sepanjang tahun gitu, ternyata rata-ratanya udah naik gitu. Dan harus dibatasi naiknya tadi, ya aku ininya lah misalnya dari 37 ke 38,5 kalau manusia gitu ya. Jadi 1,5 derajat itu anggap seperti itu. Sekarang Pak Gita kita udah demam 1,1 derajat Celcius sampai hari ini gitu. Jadi sebenarnya dikit lagi nih udah makin demam gitu. Nah, karena kita sekarang sudah demam lah, mungkin di antara teman-teman ada yang ngerasain juga udah banjir di mana-mana, udah gagal panen di banyak tempat karena kekeringan ya, musim kering yang jauh lebih intensif dan panjang. Datanya tuh menunjukkan frekuensi, bukan cuma frekuensi tapi intensitas dari bencana-bencana ini juga semakin meninggi. Bukan cuma di Indonesia,
di Australia kebakaran hutan, di Indonesia juga ya kebakaran hutan, heat waves gelombang panas di Amerika, di Eropa banyak yang sampai meninggal gara-gara heat waves. Itu tuh sudah kita rasakan karena memang sudah demam. Tapi memang sekarang demamnya ya tadi baru 1,1 derajat gitu. Gimana caranya kita menahan nih supaya tidak jauh lebih parah lagi ke depannya gitu sih. Menurut Anda gimana masyarakat luas di Indonesia? Ownership taking-nya? Atau mereka tuh ngerti nggak sih? Atau gimana? Mengenai konsekuensi atau implikasi dari kesepakatan Paris? Atau apapun lah yang kita lakukan selama ini. Sebenarnya ini salah satu otokritik terhadap banyak orang-orang kayak aku yang banyak ngurusin isu perubahan iklim ya. Iya. Aku merasa kita banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sudah menjadi pagar sendiri untuk masyarakat secara umum bisa membahas isu ini. Banyak banget istilahnya Pak Gita. Aku waktu pertama kali baru belajar tentang ini aja tuh mungkin belajar singkatan-singkatan aja, terminologi aja tuh bisa setidaknya 6 bulan deh baru bisa ngomong. Jadi benar-benar kayak belajar bahasa baru, kayak belajar bahasa Perancis gitu, nggak sih? Ekstrem itu susah. Tapi kayak belajar bahasa baru gitu. Ya jadi jangankan aku aja harus berupaya berapa bulan untuk belajar terminologi gitu ya. Orang pada umumnya kan yang mau tahu bahkan mau mempelajari tuh udah terlanjur segan atau jadi dibuat susah untuk membicarakan topik ini gitu. Kayak hari ini kita ngomongin kesepakatan Paris, salah satu di dalam itu ada misalnya tentang pasar karbon misalnya ya. Nggak usah terlalu ngomongin teknis sekarang, tapi bahkan dalam ngomongin pasar karbon ada artikelnya, ada kita bisa disebutnya oh itu artikel 6 gitu. Jadi ada pasal spesifik yang bahas itu. Terus di dalam itu ada bahasa lagi misalnya kayak misalnya ITMOS gitu ya, Internationally Traded Mitigation Outcomes, atau aksi mitigasi, aksi adaptasi bedanya apa gitu. There's a lot of terminologies, banyak banget terminologi yang bikin orang takut untuk ngomongin. Jadi tadi kalau Pak Gita tanya, menurutku masyarakat umum tuh udah mulai sadar belum sih gitu. Aku bisa bilang belum, tapi otokritiknya adalah salah kita juga. Belum menciptakan bahasa di mana semua orang bisa sama-sama peduli sama ini yang masalah yang pada jantungnya sendiri itu tentang eksistensi kita gitu. Apakah kita bisa bertahan hidup sebagai kemanusiaan gitu ya. Maksudnya peradaban kita ini tuh bisa bertahan atau enggak. Nah, makanya kalau aku diundang gitu ya seperti sekarang ngobrol sama Pak Gita sama di apapun acaranya, aku malah sangat menghindari pakai terminologi yang terlalu terlalu canggih gitu, karena sebenarnya itu bisa diomongin pakai bahasa biasa gitu, karena ini ya tadi ini polusi, ada gimana kita memproduksi energi, orang semua ngerti energi gitu kan, listrik gitu, orang ngerti polusi, orang ngerti bencana gitu, tapi begitu dibahasain mitigation outcomes apa segala macam tuh susah banget. Yang kedua selain bahasa juga memang sayangnya hari ini tuh karena banyak banget isu yang harus kita bicarakan, ya masalah yang kita hadapi banyak lah, pandemi misalnya saat ini, atau mungkin yang berhubungan dengan ekonomi digital atau apapun lah, isu-isu yang menarik juga gitu kan, dan dengan sosial media semua informasi itu banyak banget di mana-mana. Bahkan ngomongin ini aja harus berkompetisi dengan semua isu-isu yang lain gitu kan. Jadi tuh kayak ini tuh ada ruangan penuh banget, semua orang teriak-teriak ngomongin isu yang beda-beda, semua bikin konten TikTok tentang banyak topik macam-macam. Gimana caranya dapetin perhatian semua orang di ruangan gitu? Makanya kadang-kadang kan jadi ada aktivis-aktivis lingkungan gitu. Pak Gita mungkin pernah dengar kayak Greta Thunberg atau Extinction Rebellion gitu-gitu kan. Mereka kan cenderung ekstrim. Mereka cenderung, jadi banyak yang nggak suka karena apa sih, ini misalnya Greta tuh suka dianggap nggak sopan karena di dalam international forum bisa belak-belakan misalnya bahasanya atau apapun itu. Ya itu karena ruangan itu udah seberisik ini gitu. Jadi antara kita harus benar-benar teriak mungkin ya supaya bisa dapetin atensi sebanyak mungkin orang gitu, tapi harusnya nggak berhenti diteriak memang, karena abis teriak harus terus ada edukasinya setelah itu gitu, karena itu sih memang masih susah banget gitu ya di tengah banyak isu lain. Terus mungkin setelah pandemi juga orang banyak yang masih struggling secara ekonomi atau apa, nggak ada waktu untuk memikirkan isu perubahan iklim. Saya mau coba pakai contoh Greta ya. Kalau saya nggak salah ya, pengikutnya dia di Instagram tuh 18-20 juta lah.
Pak Gita berapa? Tapi kalau jauh di bawah. Tapi kalau Kylie Jenner itu 250 sampai 300 juta. Exactly. Itu kan dua kubu yang merupakan simbol atau manifestasi dari gaya hidup yang berbeda kan. Filsafat hidup yang berbeda. Yang satunya sangat carbonizing, yang satunya lagi sangat decarbonizing. Itu bisa dianggap pulsa kan dari pola hidup dan persepsi masyarakat luas, generasi anggaplah Z atau yang lebih muda, mengenai masa depan kita ke depan. Nah itu realita atau realisme yang kita harus tangkap untuk gimana nih kita harus kerja lebih keras untuk menjembatani kepentingan lingkungan dengan kepentingan yang lain ya, termasuk ekonomi dan lain-lain. Gimana untuk kita bisa mengakselerasi supaya Greta itu popularitasnya atau konsep yang dikedepankan oleh Greta itu sepopuler atau bahkan lebih populer daripada apa yang kita lihat di Kylie Jenner. Iya. Emang susah sih kalau mau realistis ya gitu. Karena Saya mungkin ini salah satu pandangan adalah mungkin urgensi mengenai perubahan iklim itu belum dirasakan oleh masyarakat luas. Ya kan? Sehingga Kylie oke-oke aja naik private jet, ngebakar karbon. atau kemarin Terus Jeff Bezos pakai ke luar angkasa itu berapa karbonnya dia keluar. Iya, dan pakai apapun lah yang nggak mencerminkan apa ya, kebijaksanaan untuk kepentingan lingkungan ke depan. Nah, itu gimana tuh? Iya. Yang masalah urgensi ini sih memang ini. Jadi katanya kita tuh kayak katak di dalam air panas itu yang panasnya kan pelan-pelan. Iya. Jadi kebanyakan orang nggak sadar ini lagi panas gitu. Nanti tau-tau mateng aja gitu kan. Memang persis sih kata kuncinya urgensi gitu. Maksudnya perlu ditekankan bahwa simpelnya waktu kita untuk membatasi demam di 1,5 derajat Celcius itu 8 tahun lagi. Nah, orang akan ngerasa 8 tahun itu waktu yang panjang. Tapi tadi aku bilang Kyoto Protocol itu tahun 92, ya kan? Dari 92 sampai sekarang aja kita pelan banget melakukan progres. 30 tahun. 30 ya, benar ya, persis 30 tahun gitu. Sama kayak umurku lahir 92. Jadi lahir bareng Kyoto Protocol sebenarnya. Gini loh, kalau saya ngajak, silakan. Terus. Iya, maksudnya itu 30 tahun aja pelan banget dan nggak banyak yang kita atau apa yang harusnya terjadi belum berhasil terjadi gitu kan. Sekarang kita cuma punya 8 tahun gitu. Sebenarnya itu urgent. Nah, hari ini masih sering orang ngomongin krisis iklim sebagai sesuatu yang jauh di depan mata gitu kan. Jadi masih ya udahlah nanti dulu. Kalau tadi kita ngomongin tentang free rider problem, kita juga punya masalah procrastination lah. Kita suka banget procrastinate gitu. Jadi kalau ada isu yang dianggap lebih urgent hari ini, terus krisis iklim dianggap lebih lama kan pasti ya udah nanti aja. Peduli sih gitu. Sebenarnya kalau ditanya orang kadang-kadang, jadi ada survei baru-baru ini 4.000 orang muda yang disurvei lumayan representatif harusnya. Katanya 70% tahu bahwa ada nih masalah namanya perubahan iklim gitu. Atau kerusakan lingkungan lah setidaknya, bahasanya bisa beda-beda. Tapi apakah mereka ngerasa ini urgent, angkanya langsung drop gitu. Jadi tahu, peduli sih gitu sebenarnya, tapi besok deh gitu mikirinnya. Nah sekarang makanya gimana caranya kita tuh mengangkat bencana-bencana yang tadi saya sempat sebutin, ya tadi banjir yang udah kita rasakan, bahkan di Jakarta ya, kalau banjir tuh ya memang campuran masalah infrastruktur dan krisis iklim sih, tapi itu dua-duanya. Terus bahwa para petani-petani itu gagal panen, terakhir tuh ada statistiknya di 100 kabupaten di Jawa tuh petani gagal panen. Di Nusa Tenggara sempat 150 hari lebih tidak ada hujan sama sekali turun gitu. Itu musim kering yang paling panjang yang mereka alami. Gimana caranya kita menghubungkan logika ini bahwa ini ada hubungan sama krisis iklim? Karena banyak yang mungkin merasa ini takdir dari Tuhan misalnya, atau ini alamiah gitu kan. Jadi argumennya, kenapa sih ini orang panik-panik gitu? Ini semua alamiah kok. Maksudnya emang ya kita lagi nggak beruntung aja. Ini namanya bencana dikasih dari Tuhan misalnya gitu. Nah, emang narasinya harus dibangun supaya lebih simpel gitu, bahwa ini tuh bencana tuh datangnya ada hubungannya dengan bagaimana karbon yang kita keluarkan ke atmosfer itu sangat-sangat tinggi gitu. Saya tuh belum bisa ngukur apakah masyarakat luas tuh udah peduli.
kepedulian tuh yang paling gampang lihat kalau orang di sekitar kita tuh ngantor jalan kaki, atau naik sepeda, ya kan? Atau naik mobil listrik atau motor listrik. Tapi kalau mereka datang di acara, ngeliat orang pidato mengenai perubahan iklim gitu, bagus banget, mulia, indah. Tapi begitu keluar, naik lagi tuh Ferrari-nya. Iya kan? Naik motor yang emisi karbonnya lebih banyak daripada mobil. Nah itu mungkin ukuran tuh, atau pulsa dari kurangnya kepedulian. Nah ini actionability-nya kan harus dipastikan nih, bukan diukur aja. Betul. Nggak gampang loh, dan gini loh, saya tuh kalau di kelas gitu, kalau saya ngobrol mengenai jumlah karbon yang sudah teremisikan selama ini dari awal mula lah, waktu khususnya di revolusi industri pertama dan seterusnya, banyak yang nggak ngerti atau nggak tahu. Terus kalau saya cerita emisi karbon per tahun tuh berapa, 60-70 gigaton. Terus saya cerita mengenai berapa yang tersisakan di planet bumi. Mereka kan semestinya bisa ngitung kan. Gila loh, ini kayaknya cuma 50-60 tahun lagi. Tapi di paras mukanya mereka tuh nggak kelihatan bahwasanya ini sangat eksistensial. Ini near extinction. Kecuali kalau mereka udah yakin banget dengan alternatif yang bisa mengsolusikan. Nah itu gimana tuh? Ya kita juga nggak mau jadi drama queen ya. Yes. Tapi gimana nih untuk mengsolusikan? Kalau aku tanya Pak Gita misalnya, at what point Pak Gita mulai merasa mungkin perlu peduli sama isu ini apa? Jadi mungkin dari cerita Pak Gita kita bisa merefleksikan gimana caranya. Saya udah mengambil langkah untuk ngomong mengenai isu ini setiap minggu. Minimum 2 kali di kelas. Tapi pertama kali mendengar atau mempelajari tentang isu ini kapan? Dan 10 how tahun did yang that lalu. change your mind? 10 tahun yang lalu. Apakah langsung peduli? Nggak. 10 tahun yang lalu. Ya kan? Enggak. Itu kan? perlu mungkin 2-3 tahun. Iya kan? Tapi jangan lupa saya udah ngajar berapa tahun loh. Oh, iya. Iya kan? Iya. Udah 8 tahun. Iya. Dan saya masih ngerasa pulsanya tuh nggak berubah Nggak berubah. dari 8 tahun yang lalu. Jadinya cool untuk ngobrol mengenai environment. Tapi tidak. Tapi belum gigit Ya. seperti apa yang saya inginkan. Ya. Nah, ini kalau dibungkus dalam konteks Indonesia lah ya. Indonesia itu pembangkit listriknya total 72.000 megawatt. Yang terbangun setiap tahun 3.500 megawatt. Mayoritas fosil. Ya kan? Saya nggak ngelihat adanya perubahan dalam langkah atau kebijakan untuk mengubah langkah agar ini bisa drastis berubah. Dan saya memaklumi, memahami, dan mengapresiasi kepentingan kita untuk cari sesuap nasi. Ya kan? Dengan paradigma lama. Ini nggak zero sum game. Ya. Tapi yang saya ingin lihat justru adanya suplementasi. Ya kan? Tambahan nih. Karena kepentingan kita adalah tentunya untuk berkembang dan menjadi bangsa yang modern. Kalau kita mau jadi bangsa yang modern, elektrifikasi kita harus meningkat. Ya. Dari 1.000 kilowatt-hour per kapita menjadi minimum 5.000. Ya kan? Ya. Singapura udah 10.000 kilowatt-hour per kapita. Nah itu kita harus bangun 300-400 ribu megawatt lagi. Jadi kalau kita hanya bangun 3.500 per tahun, kita perlu 130 tahun untuk menjadi bangsa yang modern. Tapi by that time mungkin fosil udah nggak ada lagi. Ya. Ya. Ya kan? Yes. Nah, semestinya kalau kita menggunakan logika itu, kita harus ngerasa terpojok kan untuk mencari alternatif. Ya. Iya kan? Ya, yang paling natural adalah tenaga surya. Tapi teknologinya belum bisa membuahkan efisiensi dan efektivitas yang dibutuhkan supaya kita bisa scale up dengan cepat. Spotty di beberapa negara, Ya. tapi belum menyeluruh. Ya, ya. Baru-baru ini tuh ada studinya Bappenas. Jadi dia laporannya Low Carbon Development I-nya apa ya, initiative kayaknya kalau misalnya mau dibaca. Salah satu yang menarik di situ memang dia mengukur cost effectiveness dari beberapa alternatif sumber energi. Dalam konteks Indonesia memang dia hitungnya. Jadi dia perbandingkan misalnya biaya untuk produksi energi dari surya di Indonesia versus di internasional,
terus batu bara di Indonesia, terus sumber-sumber lain ya geothermal dan lain-lainnya juga gitu. Nah, yang ditemukan memang kalau surya internasional gitu, artinya yang tadi spotty di beberapa negara yang sudah berhasil mengcrack teknologi yang lebih murah tadi, mungkin Tiongkok salah satunya, kemudian mungkin Jerman. Tapi ya beberapa itu memang bisa dibilang sudah kompetitif kalau misalnya dibandingkan batu bara, tapi memang masih dikit teknologinya yang masih belum tadi nggak bisa diskalakan gitu. Produksi tenaga surya di Indonesia lebih mahal, arguably belum kompetitif sama batu bara, tapi yang menarik Pak Gita adalah dia memperhitungkan juga harga batu bara sekarang itu sebenarnya beneran merepresentasikan actual cost-nya atau enggak gitu. Dalam arti, oke, supply batu baranya mungkin murah, pembangkitnya juga udah ada, jadi tinggal dilanjutin selain pembangkit baru yang dibangun. Tapi misalnya fakta bahwa lewat kebijakan DMO itu secara tidak langsung bisa jadi kita mensubsidi juga produksi batu bara gitu. Terus yang kedua, kita juga tidak memperhitungkan biaya dari misalnya kesehatan dari polusi udara masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit batu bara tersebut misalnya, yang diborne oleh dibebankan kepada masyarakatnya langsung kan, bukan oleh pembangkitnya gitu. Dan yang terakhir yang paling parah dari tadi kita omongin kan sebenarnya biaya karbon, emisi karbonnya gitu. Sekarang secara global sudah ada upaya-upaya untuk mulai menginternalisasi kalau bahasa ekonominya. Jadi yang tadi biaya-biaya tambahan ini kan selama ini tereksternalisasi. Jadi eksternalitas gitu bahasanya. Nah, gimana caranya kita menginternalisasi itu yang kalau perhitungan misalnya IMF, World Bank itu ya sekitar $40 sampai $75 per ton, yang kalau dimasukkan ke dalam biaya produksi batu bara sebenarnya membuat surya dan yang lain-lain ini kompetitif lah gitu kan. Karena ada ya tadi biaya eksternalitas ini yang selama ini kita tidak anggap gitu. Padahal it's very real. People are experiencing it gitu. Ya boleh diargumennya kayak apa gitu. Enggak. Ini saya sepakat 100%. Okay, alright. Ya, tapi gitu. ini implikasinya adalah dislokasi terkait pre-existing business models. Yes. Apakah Bisa kita besar-besaran siap exodus. untuk mengambil sikap politik seperti itu? Yes. Ya tentunya tidak lah. Betul. Karena mereka sangat berkontribusi terhadap ekonomi dan nggak segampang itulah untuk mereka terdislokasi. Betul. Tapi mungkin harus dikerangkakan pemikiran ataupun langkah yang mungkin inkrementalis ke depan, tapi bisa mengsuplemen, mengkomplement, mengsupplant pre-existing model. Dan dengan tenaga surya atau dengan hidro atau dengan geothermal. Tapi kalau saya lihat struktur tarif untuk geothermal juga belum cukup menawan. Kita bisa komparasikan dengan Filipina, dengan apalagi Jepang, itu mereka bisa puluhan sen per kilowatt. Sedangkan di sini aja masih ada 8 sampai 12 sen. Ya itu nggak economically viable. Dan itu nggak mengincentivize pengusaha untuk berusaha di sektor seperti itu. Tapi kalau saya lihat ada juga satu yang mungkin agak-agak tabu, namanya nuklir. Ya kan? Dan saya sih memberanikan diri untuk ngomong hal seperti ini. Karena kalau saya bandingkan antara Prancis dengan Jerman semenjak Fukushima 2011, Jerman tuh secara sadar mengpivot ke tenaga surya. Tapi economics-nya nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti apa yang dilakukan Prancis, yang mana mereka berkesinambungan dengan policy atau kerangka kebijakan untuk tetap merangkul nuklir. Dan nuklir tuh satu, nggak ada emisi karbon sama sekali, dan scalable. Nah ini kan kita punya kepentingan untuk menjadi bangsa yang modern. Kita perlu scale up. Ya selama teknologi alternatif ini masih defisien atau masih inefisien, ya kenapa nggak pakai aja paradigma yang udah proven, tinggal kita solusikan tingkat keamanan dan kenyamanan. Ya. Ini balik ke yang tadi awal kenapa aku suka debat dan suka HI gitu ya, karena solusinya tuh memang bisa banyak kan Pak Gita, dan memang bisa didiskusikan banget yang mana yang lebih cost efektif, yang mana yang lebih visible gitu ya. Kita bisa pakai kriteria-kriteria berbeda untuk memprioritaskan. Nah, dari alternatif-alternatif yang ada sekarang sih sebenarnya memang perlu, ini alasan kenapa susah juga ngomonginnya, karena kan bahkan setiap sumber itu ada spesialisasi pengetahuannya lagi gitu ya. Maksudnya ada orang yang sangat memperdalam nuklir dan lain-lainnya. Tapi kalau dari yang aku
pelajari saja. Again, aku dari ekonominya bukan ahli teknik engineering energi gitu ya, jadi Sama, mungkin saya juga salah. bukan. Ya, betul. Tapi misalnya sebenarnya nuklir itu kenapa bisa jadi solusi jangka pendek tapi bisa nggak jangka panjang efektif? Karena sebenarnya supply buat kan nuklir bisa fisi bisa fusi gitu ya, tapi bahan yang untuk istilahnya ketahuan bukan anak engineering untuk dimasukinnya itu Uranium. bisa uranium, tapi kan ada sumber-sumber lain gitu. Siap. Nah, yang Indonesia punya itu kalau nggak salah supply-nya bahkan cuma kurang dari 30 tahun apa ya. Jadi sebenarnya sangat jangka pendek. Jadi kalau tadi memperhitungkan untuk jadi negara maju butuh 10.000 kilowatt per individu atau 5.000 setidaknya gitu. Ujung-ujungnya bisa jadi kita harus impor, apakah itu uranium atau bahan lain apapun yang dipakai untuk nuklirnya gitu. Jadi kalau mau memecahkan masalah kebutuhan energi sekaligus kedaulatan energi dalam hal kita bisa memproduksi sendiri, uranium itu nuklir ini mungkin tidak paling ideal gitu. Tapi memang semua trade off kan. Ya dalam ilmu ekonomi kita belajar semua trade off. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Jagung dan kedelainya kita import. Kalau mau ngomong kedaulatan, nah aku juga pangan. nggak anti impor, jadi aku nggak masalah impor. Tapi biasanya orang-orang yang ngomongin ada orang-orang ini yang kan ngomongin mengenai ini dalam gimana konteks kita kedaulatan. harus menyelamatkan planet, Betul. iya kan? Bukan menyelamatkan provinsi Jawa Barat, iya kan? Ini planet loh. The stake is too high untuk setiap orang dari 7,8 miliar yang ada. Jadinya ya ini mungkin udah waktunya untuk kita mulai lagi multilateralisasi percakapan seperti apa yang kita lihat mungkin sampai 10 tahun yang lalu. Ya kan? Saya bukan direktur pemasaran nuklir, tapi saya hanya berpikir secara akademis saja, ini gimana nih solusinya? Kalau kita mau jadi bangsa yang modern, kita harus membangun 300 sampai 400 ribu megawatt. Untuk mencapai itu, kita harus cari sesuatu yang scalable dan environmentally safe. Dan kalau mau ngomong tingkat kecelakaan, tingkat kematian berdasarkan nuklir itu cuma 3.000 sampai 4.000 per tahun. Tapi kalau fosil 7 sampai 8 juta per tahun dikarenakan polusi. Makanya kalau fosil kita udah sepakat kan enggak. Nah, tapi memang di yang alternatifnya ini sih yang butuh banyak diskursus lagi, maksudnya banyak trade-off yang berbeda karena betul memang misalnya kalaupun ngomongin surya atau geothermal lah, misalnya surya juga meskipun secara teknologi tadi pelan-pelan semakin murah secara biaya, tapi memang ada masalah land use juga misalnya. Karena surya itu tetap harus ditaruh di sebuah lahan. 1 megawatt 1 hektar. Gitu. Jadinya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin 1 hektar bisa 3 sampai 5 megawatt. Tapi it's a real estate play. Apakah ditaruh di tanah atau di laut atau di mana? Tapi ya nggak murah juga kalau ditaruh di laut. Betul. Dan surya misalnya kelebihannya adalah lebih labor intensif. Jadi padat karya gitu kan untuk maintenance-nya, untuk pemasangannya, pemeliharaan segala macam. Nah, makanya kalau aku sih paradigma aku sendiri dalam mendekati masalah energi ini adalah bukan satu solusi untuk semua gitu. Bisa jadi sangat spesifik geografis gitu. Jadi bisa jadi tadi ketika kita ngomongin supply energi, kan kebutuhan energi ini juga di Indonesia, pertama Indonesia negara kepulauan gitu ya. Gap-nya tuh bisa beda-beda di masing-masing pulau kebutuhannya. Setahu aku, kita sekarang masih bangun pembangkit batu bara di Jawa, padahal Jawa itu udah over capacity secara kapasitas. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa nih potensi yang ada misalnya di tempat tujuannya Kalimantan, Sulawesi, Papua, apakah mereka misalnya punya banyak lahan atau laut yang bisa dipakai untuk surya, atau tenaga angin, atau mikrohidro gitu, itu bisa sangat tergantung sama setup masing-masing wilayah gitu. Nah, sebenarnya kayaknya paradigma ini yang harus didorong, karena saat ini banyak banget yang udah kayak fanatisme gitu loh. Kalau bola, aku nggak ngerti bola, tapi kayak Liverpool gitu, kayak oh harus nuklir atau kayak harus geothermal atau harus ini gitu. Padahal kan bisa jadi setiap daerah potensi energi terbarukannya bisa. Ini nggak bisa dengan pendekatan kepokoean. Ini harus dengan pendekatan yang kental dengan keterbukaan. Iya kan? Jadi harus kita dari harus curiosity. Iya. Dan saya sih gini loh, kalau kita yang harus dijadikan sebagai baseline adalah yang sudah pre-exist. Nggak perlu diobok-obok.
ya kan? Supaya inersia politiknya ini bisa dirawat dengan baik, ya kan? Nah, sisanya bonus. Dan bahkan mereka yang bermain di situ bisa ikut juga di paradigma baru, Iya, iya, iya. ya kan? Jadi enak nih. Iya. Atau kalau mau mengobok-obok yang lama, obok-obok dengan sopan. Dalam arti sekarang tuh kan ada energy transition mechanism nih. Aku mau nanya sih Pak Iya, Gita, iya. what you think about it gitu. Tapi sebenarnya Harus menarik gitu hati-hati nih bahwa jawabnya. oke. Baik-baik. Tapi ide bahwa kita Enggak, harus phasing lebih out. aman baseline-nya adalah Oke. jangan diobok-obok. Oke. Ya kan? Cuman 72.000 megawatt, ya kan? Udahlah. Jangan sentuh, kita ngejar 400.000 megawatt. Ya kan? Atau 330.000 megawatt lagi. Ini harus pakai paradigma baru. Dan yang dulu main juga bisa ikut di lapangan Iya, yang yang baru. Tapi yang baru ini kan bisa angin kayak, bisa geothermal kayak, bisa solar kayak, bisa nuklir kayak, bisa macam-macam kan. Tapi masing-masing tuh ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang harus dicari dan disolusikan, dan kerangka kebijakannya tuh harus diarahkan supaya mengincentivize entrepreneurship, Yes. bukan mendisincentivise entrepreneurship. Ya. Jadi Seakan-akan semuanya opportunity. ini harus diprotek nih. Ya, kalau kita hanya mau 3.500 per tahun, ya mungkin begitu. Tapi kita harus mungkin 10.000 megawatt Oke. setahun. At least. Ngerti. Supaya kalau kita mau bangun 300-an ribu lagi, kita bisa mencapai modernisasi atau modernitas dalam 30 tahun saja. Nah, itu lebih cengli tuh untuk generasi Z dan seterusnya. Bisa Kalau jadi. kita nggak mengubah, meng-game change postur seperti ini, Ya. itu ibarat kata kita memborohkan masa depan untuk kepentingan convenience hari ini. Tapi Pak Let Gita us not mungkin- mortgage the future. Itu yang saya harapkan. Ya. Tapi menurut Pak Gita gimana dengan ada banyak nih sekarang juga diskusi yang menurutku sih mendistraksi dari harusnya kan kita benar ke energi terbarukan kayak yang tadi udah disebut beberapa ya, mau itu geothermal apapun kita agnostik lah, bisa dibilang kita tergantung Siap. optimalisasi ini aja. Tapi sekarang tuh ada juga diskusi yang agak distracting ke arah sebenarnya masih tetap batu bara, tapi batu baranya diapa-apain supaya lebih efisien gitu. Jadi Mau ya itu digasifikasi, digasifikasi, kayak banyak teknologi. liquid segala macam. Iya. It's distracting, right? Tapi distracting kalau pemikiran mengenai ukuran kuenya segitu-segitu aja. Tapi kalau if we start thinking really big, it's not a distraction. Iya kan? Ibarat kata, kalau kuenya segini, semutnya banyak, ya gontok-gontokan tuh. Tapi kalau kuenya digedein, setiap semut dapat. Tapi kalau kuenya digedein kan idealnya emang langsung yang terbarukan aja nggak? Absolutely. Oke. Jadinya ya lu mau ke coal gasification juga boleh, asal untungnya lebih oke aja. Tapi kalau lu di solar, lu di geothermal, di sini mungkin juga bisa lebih untung. Ya democratize it. Selama cengli kebijakannya. Ya, ya. Yes. Dan tapi mungkin akhirnya tuh yang akan berpengaruh juga salah satunya tadi ngomongin carbon pricing ya sebelum ini Iya. gitu kan. Sebenarnya ada juga bobot emisinya tetap beda kan sebenarnya di antara, jadi misalnya gasifikasi coal ini dibandingkan dengan solar atau yang lainnya bisa jadi cengli secara operational cost, I'm all for it, dan bisa jadi cengli enough bahkan cukup cengli untuk mengkompensasi emisinya untuk di tempat itu atau apapun itu gitu ya. Yes. Nah, selama makanya kalau buat aku asterisnya gitu, TNC-nya, terms and conditions-nya adalah bahwa terinternalisasi biaya karbonnya ini juga gitu. Jadi kalau memang apapun itu sumber energinya, asalkan proporsional terhadap Betul. emisi karbonnya dan Betul. biaya yang dikeluarkan, I'm all for it. Betul, asal apple to apple lah. Ya. Jangan ada hidden cost yang Yes. terselimuti. Iya. Iya kan? Selama masalahnya kan kalau Eksternalitas apapun yang gitu. harus ditransparankan. Betul. Gitu. Itu harus cengli kayak begitu. Betul. Jadi itu benar-benar democratizing. Ya. Ya kan? Ya. Jadi ya, lu pilih aja deh. Pokoknya gua nggak mau lagi subsidi-subsidian. Lu pilih Yes. model bisnis yang paling keren, membuahkan bottom line yang paling oke dan lingkungan oke. Betul, betul.
it's funny that you mention subsidies gitu. Karena betul itu sebenarnya salah satu yang It's a bikin distraction. betul. Jadi akhirnya Distortion, biaya distraction. it's a distort to the actual price of the production cost gitu kan. Betul. Makanya selama semua transparan sebenarnya ekonomi itu mimpinya gitu kan, semuanya Oke. efisien karena sesuai dengan harga seharusnya gitu, sesuai dengan cost-cost yang tereksternalitas tadi udah terinternalisasi. Ya, silahkan gitu. Ya. Nah. Tap- Oke, terus? Tapi jangan lupa, jadi kita dari tadi udah banyak bicara tentang energi nih Pak Gita. Tapi sebenarnya lebih dari setengah emisi Indonesia itu juga datangnya dari sektor lahan sebenarnya. Jadi deforestasi, pengelolaan sumber daya alam, Indonesia ini unik gitu dibandingkan negara lain. Makanya tantangan Indonesia ini agak beda memang dari banyak negara lain, di mana karena Indonesia hutannya masih banyak gitu, memang akan ada tekanan-tekanan terhadap hutan-hutan ini untuk dikonversi jadi apapun itu gitu kan. Memang kalau kita ngelihat ke belakang, dosa historis gitu, yang paling berdosa adalah sawit gitu ya, yang paling banyak membuka hutan-hutan kita jadi perkebunan-perkebunan. Tapi juga ada ya urban development aja, jadi banyak kota-kota baru itu juga kan sebenarnya mendorong pertanian juga semakin ke daerah luar ya, akhirnya lead to land use change lah. Jadi ada perubahan tutupan lahan gitu yang masih tinggi gitu. Nah sekarang boleh kita lihat itu sebagai tantangan, tapi yang mulai menarik nih paradigmanya juga adalah paradigma bahwa ini kesempatan untuk Indonesia. Karena ada studi yang bilang bahwa sebenarnya target Paris tadi 2 derajat tadi hanya bisa tercapai gitu sepertiganya. Jadi penurunan emisi yang dibutuhkan untuk mencapai target Paris, sepertiganya itu harus datang dari solusi berbasis alam. Jadi nature-based climate solutions atau NBS ya singkatannya gitu. Nah, nature-based climate solutions ini maksudnya apa? Pohon simpelnya yang menyedot karbon dioksida dari udara gitu ya, pohon, mangrove, bakau, terus Mangrove tuh keren banget. Mangrove keren banget, tinggi banget ininya potensi penyerapannya misalnya, terus juga ya gambut lah harus dikelola dengan baik dan seterusnya gitu. Nah, solusi berbasis alam ini biaya produksinya sama kayak tadi kita ngomongin biaya produksi solar beda-beda di negara-negara. Di Indonesia itu bisa rendah karena kita negara yang tropis, kaya, setupnya pokoknya memungkinkan untuk hutan hujan ini bisa tumbuh dengan begitu lebat dan murahnya gitu kan, dibandingin ayo kita coba tanam hutan di negara lain itu pasti lebih mahal. Nah jadi kalau mau dilihat sebagai kesempatan sebenarnya ketika kita tahu secara global nih Indonesia ini kayak supplier, istilahnya kalau pandemi tuh vaksin kan global public goods ya, kita semua butuh vaksin, harus ada yang produksi gitu. Sekarang tuh kalau dalam konteks krisis iklim tuh Indonesia punya public goods yang sangat penting untuk disuplai ke dunia gitu, yaitu tadi nature-based climate solutions tadi gitu. Elon Musk sempat tweet ya, dia bilang siapa yang bisa nemuin teknologi yang bisa menyerap carbon capture dari udara, saya kasih investasi sebesar-besarnya. Terus ada yang quote tweet gitu, oh ini banyak hutan, ini teknologi paling murah nih gitu. Nah tapi sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya di bawah tadi Paris Agreement tadi tuh ada mekanisme misalnya pasar karbon atau kerjasama internasional karbon supaya pengelolaan sumber daya alam tadi di Indonesia ini bisa dikompensasi juga gitu oleh negara-negara internasional gitu ya, baik dalam kerangka dosa masa lalu, jadi silahkan bantu Indonesia untuk bayar dosa nih, bantu Indonesia mengelola hutan kita misalnya gitu, maupun dalam kerangka ini tuh bisa jadi solusi rendah biaya gitu ya, cost efektif biaya untuk jadi menyelesaikan masalah krisis iklim. Nah banyak nih sekarang contoh-contoh pilot project yang udah jalan, terus juga kerangka regulasi yang sudah disiapkan pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong potensi-potensi ini ke depannya lebih lanjut gitu. Dan private sector bisa terlibat banget gitu dalam mensuplai, kita sebutnya carbon offset ya. Jadi kalau misalnya intinya misalnya Pak Gita beli lahan, lahannya ditanamin hutan-hutan, direstorasi gitu secara praktis yang baik, yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip seharusnya seperti apa. Terus nanti kan ada emisi karbon yang diserap dari lahan tersebut. Nah sekarang tuh ada independent verificators yang bakal bisa ngecek, oke, Pak Gita ternyata lahannya nurunin karbon X ton gitu. Itu tuh bisa dijual secara internasional, dan kalau kita bikin pasar domestiknya secara domestik juga gitu kan. Ini nih kesempatan yang sebenarnya belum terlalu ditap gitu. Jadi sekarang kan diskusinya tuh masih beberapa orang ya masih mikir, oh Indonesia tuh masih berkesempatan dong, harusnya dibolehkan untuk buka hutan lagi karena kita masih harus bertumbuh dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau mau di reframe diskusinya gitu, ada juga kesempatan bahwa mengelola hutan itu
bisa mendatangkan kesempatan ekonomi tadi yang catatan asterisnya juga adalah harusnya bisa menyejahterakan masyarakat lokal. Itu elemen lainnya. Jadi jangan sampai juga mekanisme perdagangan karbon ini hanya memperkaya sedikit industrialis juga gitu yang sekedar mau menjual, padahal kan sebenarnya yang tinggal di sekitar hutan dan di dalam hutan itu adalah masyarakat gitu. Harusnya mereka juga mendapat kompensasi dari mereka ikut membantu menjaga hutan-hutan tersebut gitu, alih-alih mereka konversi jadi perkebunan lain misalnya gitu. Ini sih yang juga sangat menarik kalau untuk dikulik lebih lanjut sebagai kesempatan green economy gitu ya istilahnya. Saya optimis terkait dengan upaya alam untuk mensolusikan masalah lingkungan. Tapi balik lagi ke kesepakatan Paris, saya nggak terlalu optimis apakah kita bisa mengurangi emisi karbon 50% di tahun 2030. Untuk sementara ya, ini episodik. Saya untuk sementara lebih berpikir teknologi lebih bisa menjawab daripada policy, kebijakan. Ini saya angkat lagi nih. Kita beda Nggak apa-apa. Iya, ini biar seru nih. Karena multilateralisasi ini bisa dibilang agak-agak ada discount beberapa tahun terakhir. Nggak seperti apa yang saya lihat 10-20 tahun yang lalu. Ya kan? Dan mungkin 20-30 tahun yang lalu itu lebih indah karena dunia itu bisa dibilang masih unipolar. Jadinya yang berkuasa waktu itu Amerika Serikat itu lebih mudah mengedepankan apakah itu demokrasi liberal atau sistem multilateral yang didrive oleh penganut demokrasi liberal. Tapi sekarang udah bergeser menjadi multipolar dunia. Sehingga nggak gampang ngatur seperti dulu untuk Amerika. Sekarang ada Tiongkok, ada Rusia, ada India, ada Brazil, ada Indonesia, ASEAN, dan lain-lain. Kepentingan tuh berbeda. Satu. Terus kedua juga amplifikasi algoritma di sosial media. Yang semakin mengpolarisasi percakapan. Echo chambers. Jadinya kalau kita lihat spektrum percakapan itu nggak rata. Nggak well distributed. Satu di sini, satu di sini. Sentranya atau sentralitas itu semakin kopong atau tipis. Itu yang mempersulit multilateralisasi. Dan ini diperkeruh dengan kesenjangan yang meningkat. Bukan hanya di negara berkembang, tapi negara maju juga. Gini coefficient ratio udah 39/50. Di sini udah high 30s, Amerika, Tiongkok 48, 49 kalau nggak salah. Itu yang mempersulit loh percakapan. Kalau di sini neocon, di sini neolib, kita harus multilateralisasi nih. Nggak gampang tuh. Nah, untuk kepentingan menyelamatkan planet, ini perlu undertaking yang sifatnya multilateral. Jadi saya nggak ngelihat, ya mungkin untuk sementara orang-orang yang nyentrik seperti Elon Musk, itu yang bisa diharapkan. Atau mungkin Xi Jinping. Karena dia bisa menyatukan kebijakan atau postur kebijakan. Nah itu yang lebih bisa tuh dengan Tesla dan segalanya. Ya, bisa jadi. Jadi bertaruh pada orang-orang gila, Nyentrik. yang nyentrik ya bahasanya, yang nyentrik gitu untuk solusi-solusinya. Menarik sih tadi. Jadi mungkin kalau selain dalam konteks multilateralisme ngomongin bagaimana isu-isu tuh sekarang tidak ada sentranya, sebenarnya kalau ngomongin perubahan iklim tuh dia adalah isu yang cukup interseksional juga. Jadi the beauty of it adalah yang indah dari ngomongin krisis iklim sebenarnya, kalau nggak pakai kata krisis iklim sama sekali, it's everywhere already. Betul. Sebenarnya. Kita ngomongin kesenjangan ekonomi misalnya, itu tuh di dalamnya intrinsik ada krisis iklim. Karena kalau ngomongin bencana alam misalnya, dampak tadi kekeringan segala macam itu exacerbate atau memperparah kesenjangan sebenarnya gitu kan. Kita ngomongin masalah gender gitu. Sebenarnya udah ada banyak studi-studi juga yang ngelihat gimana kalau misalnya ibu-ibu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu kayak terdampaknya secara beda gitu ya, antara yang perempuan dan laki-laki. Jadi ada intersectionality ke gender kemana-mana banget gitu sebenarnya. Jadi sekarang butuh kreativitas
tadi di awal Pak Gita tanya gimana cara dorong urgensi dan biar orang lebih peduli sama isu ini gitu. Memang butuh kreativitas untuk membicarakan isu ini tidak dengan bahasa yang kita pengen. Emang ini otokritik lagi gitu ya, kebanyakan aktivis-aktivis lingkungan kan pengennya tuh semua orang tuh peduli sama lingkungan tapi pakai bahasa dia aja gitu kan. Nah itu kita harus ekspansi bahasanya pertama. Yang kedua yang urgensi tadi, mungkin benar-benar harus mulai kita visualisasi gitu ya. Apa sih yang akan kita rasakan kalau kita gagal menjaga demam bumi ini di level yang normal gitu. Karena kita harus benar-benar bayangin aja gitu ya. Udah misalnya sekarang kan banyak bahasan milenial itu harus financially independent atau sekarang pada ngomong apalah misalnya mikirinnya KPR gitu, beli rumah gitu ya. Bayangin KPR masyarakat mungkin kelas menengah pada umumnya 20 tahun KPR gitu. Dalam 20 tahun KPR-nya lunas, teman-teman sekalian 2040, rumahnya udah kebeli lunas nih, tapi begitu keluar rumah tuh banjir permanen gitu misalnya, atau kayak panas banget sampai nggak bisa keluar rumah tanpa udah pakai AC masih panas pula. AC masih tetap panas misalnya gitu. Dan buat apa kita nabung-nabung? Ini kita usia produktif itu kan mungkin sekitar 30 tahun gitu ya, 30 tahun kita bekerja, kita menyimpan uang, nabung, produk investasi segala macam, saham, reksadana biar bisa pas pensiun itu aman, secure secara financial. Tapi ketika planet buminya sudah hancur gitu, maksudnya sudah tidak memungkinkan kita untuk hidup secara livable, hidup mungkin, tapi layak atau tidak hidupnya gitu kan, itu untuk apa gitu. Nah, jadi kayaknya harus semakin banyak orang yang membahas tentang isu ini secara interseksional, secara visual, secara urgent juga, supaya lebih banyak orang yang ngerasa ini tuh isu yang aksesibel dan boleh kita sama-sama pedulikan. Aku sangat suka yang Pak Gita baca Atomic Habits-nya James Clear ya gitu. Dia bilang kalau mau ngajak orang berubah habit gitu, yang paling utama tuh bukan bikin to-do list, bukan bikin goal, tapi ubah identitasnya. It's very beautiful, ubah identitasnya. Kebanyakan orang tuh takut mengubah identitas jadi environmentalist. Aku aja masih nggak berani nyebut diri environmentalist. I'm far from it. Masih naik kendaraan pribadi gitu, masih banyak lah apa yang memang sulit gitu untuk benar-benar ngelakuin benar-benar hijau, benar-benar bersih, zero emission tuh susah lah gitu. Makanya orang takut untuk ikut terjun dalam isu ini karena takut ngubah identitas yang kayaknya ekstrim ya. Kok kesannya nih kayak ubah identitas yang jauh banget gitu. Makanya aku tuh pengen membentuk mungkin identitas baru nih gitu ya, di mana kita nggak harus sempurna environmentalist. Kita boleh, mungkin aku sebutnya imperfect environmentalist, atau bahkan orang efisien aja. Kadang-kadang aku masuknya dari pintu efisiensi sih. Karena nggak harus hijau, kadang-kadang efisiensi aja kayak just think misalnya listrik gitu. Pakai elektronik yang lebih efisien, apa sih energy star rate-nya gitu-gitu, kan sebenarnya menguntungkan secara ekonomi. Bahkan kalau nggak peduli lingkungan pun, peduli sama tagihan listrik, itu tuh udah masuk akal gitu. Jalan kaki, naik sepeda itu juga secara ekonomi juga masuk akal, kayak save money gitu kan. Atau kalau kita sekarang daur ulang, sebenarnya itu kalau kita daur ulang sampah kita dapat duit juga. Kalau di Jerman bahkan udah gampang banget ya, masukin botol langsung dapat uang gitu. Nah ini tuh semua sebenarnya nggak harus tentang peduli lingkungan kok. Sebenarnya cukup dengan kita tuh efisien, sumber daya yang kita pakai untuk kebahagiaan yang kita hasilkan atau yang kita nikmati itu nggak harus eksesif gitu kan. Kita optimalkan. Nah balik ke tentang bagaimana ayahku meraise aku dulu gitu ya, membesarkan. Sebenarnya kita nggak green, keluargaku pertama nggak suka baca, juga nggak sangat green, cinta lingkungan, cinta binatang gitu, enggak. Tapi one single core value yang ayahku selalu tanamkan tuh efisiensi. Dia efisien luar biasa, ekstrim. Sampai kita tuh kalau dimarahin tuh pasti berhubungan dengan efisiensi. Kayak misalnya harusnya benda bekas nih masih bisa dipakai, tapi kita beli baru, dia marah banget gitu. Atau harusnya kita nyampe ke tujuan A tuh bisa sambil misalnya ada errands, ada 3 hal yang harus dilakukan dalam sehari gitu. Harusnya tuh tracknya tuh A dulu baru B baru C biar efisien, tapi aku C dulu baru B salah, dia marah gitu. So my core value dan kenapa economics yang jadi entry pointku adalah sebenarnya efisiensi gitu. Nggak harus peduli sama lingkungan gitu. Kalau peduli efisiensi aja, mikir tentang pembangkit batu bara tadi gitu, itu nggak efisien aja gitu. Kita harus cari alternatif yang efisien gitu. Makanya ya tadi ngomongin diskursus tuh harus kita demokratisasi mungkin kalau bahasanya Pak Gita gitu kan, atau apa bahasanya gitu ya, dibuat supaya lebih banyak orang yang nggak takut buat ngomongin ini, nggak dibikin susah, nggak dibikin tabu, nggak dibikin eksklusif atau elit gitu. Kita cukup bangga lah dengan forum ini ya, bahwasanya curiosity orang Indonesia
itu udah keangkat, ya kan? Dan it's a step in the right direction. Ya, you made it happen. Iya, Maksudnya kan? you contributed to Dan that process. jadi progres tuh sebetulnya kalau kejadian secara inkrementalis juga nggak apa-apa, nggak perlu dahsyat gitu loh. Dan saya sepakat banget gitu loh. Do you have to change your identity untuk menjadi environmentalist yang naik perahu gitu loh ke Sumatera? Ya kan? Ya Greta would do that. Iya, iya. Tapi itu lebih untuk membuat statement kan. Mungkin nanti ada perahu yang pakai tenaga surya yang kecepatannya juga bisa sama dengan pesawat atau apa gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir untuk mencari efisiensi dan peningkatan produktivitas. Yes. Karena ini harus dibungkus dalam kepentingan kita untuk menjadi bangsa yang keren. Ya kan? Produktivitas kita tuh baru $24.000 per orang per tahun. Yeah. On a PPP adjusted basis. Disesuaikan dengan daya beli. Kalau Singapura tuh 170.000. Jadinya Jauh banget. PR kita tuh masih banyak. Dan tentunya untuk mendongkrak angka 24.000 menjadi 170.000 itu perlu pendidikan, perlu budaya baca buku, perlu elektrifikasi, perlu banyak hal lah, inklusi keuangan kayak uang beredar, kayak internet penetration apapun lah. Jadinya kalau ini semuanya mau digerakin, ya supaya nggak goncang, ini harus ada inkrementalisme. Nggak bisa non-inkrementalis perubahannya. Karena kita juga harus bergerak ke depan dengan stabilitas kan. Directionality-nya tuh harus dengan stabilitas. Nah, balik ke Paris Accord atau kesepakatan Paris. Ini dari awal tahun 2000-an sampai hari ini, emisi karbon tuh udah naik 35%. Nggak turun justru. Nggak turun. Dan kontribusi negara-negara berkembang yang besar itu mayoritas dari delta tersebut. Tapi Tiongkok, tentunya India. tadi common and differentiated, ya harus cengli lah sama kita yang berkembang karena kita nggak berkembang 200 tahun yang lalu, tapi negara maju udah berkembang dari 200 tahun yang lalu. Jadi kita perlulah untuk berkembang. Tapi saya lebih optimis tahun 2040, 2050. Karena mungkin dalam 5-10 tahun lagi, ini pemberdayaan teknologi udah lebih scale dan lebih murah dan lebih efisien. Jadi untuk sementara ya kita doa aja supaya ada sosok-sosok teknolog ya yang bisa nih membuahkan efisiensi yang diinginkan, yang bisa di scale up juga gitu loh. Ya, ya. Tapi menurut Pak Gita, kondisi seperti apa yang bisa mengenable lahirnya teknolog-teknolog seperti itu gitu? Ketika ya misalnya tadi kalau misalnya isunya masih dianggap belum urgent, belum ada kalau Saya ngelihat di gini loh. Indonesia sumber dayanya Ini yang struktural ke kalau menurut saya sana, pendidikan. Iya kan? Oke. Jadinya pendidikan itu yang kental adalah kapasitas berkomunikasi. Oke. Iya kan? Benar. Kalau orang bisa komunikasi, dia bisa mendidik diri. Kalau dia bisa berpendidikan, dia bisa berbudaya. Kalau dia bisa berbudaya, dia bisa ada peradaban. Iya kan? Jadinya gimana nih supaya orang di Sorong, di Banda, di Pulau Rote, di Bengkulu, itu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Jadi keterbukaan itu harus dipastiin dan mereka bisa memiliki akses ke ilmu dari manapun. Problemnya adalah nggak setiap orang seperti Anda yang punya kesempatan untuk berkomunikasi dan kesempatan untuk beredukasi di tempat edukasi yang keren, ya kan? Tapi bukan berarti orang yang di Jember nggak bisa seperti Anda, tapi dia mungkin nggak bisa bahasa Inggris saja. Tapi kalau dia bisa bahasa Inggris, dia bisa nih menjadi beacon untuk komunitasnya di situ, bahkan untuk masyarakat luas di Indonesia. Ya. Nah, mulai dari situ. Jadinya kalau pendidikan itu dikedepankan, dia bisa berkomunikasi, bahasa kalau menurut saya itu yang paling penting. Aku sepakat sih bahwa yang nomor satunya tuh pendidikan dalam konteks
ya tadi mungkin bahasa dalam konteks komunikasi, tapi juga kalau bahasanya Sabda kayak pernah kesini juga, tapi dia suka bilang tuh kontainernya, dia suka bilang softwarenya, Setuju. OS-nya gitu kan. Jadi No disagreement. nah tapi setelah itu Pak Gita bisa jadi teman-teman yang di Jember, di Sorong tadi tuh juga butuh kan sebenarnya sumber daya. Artinya untuk meng-enable change apapun itu, apakah mereka akhirnya jadi teknolog di lokal gitu, apakah mereka jadi solusi apapun yang akhirnya mereka bawa, ketika idenya ada, seringkali tuh ide tidak jadi apa-apa karena tidak ada kapital yang mendorong itu. Dia nggak bisa dapat modal karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang kan modal lebih banyak ada di luar, bukan di dalam negeri. Nah, gimana tuh cara nariknya berarti? Oke, ini agak-agak nyerempet ke ekonomi. Kalau kita lihat uang beredar di Indonesia, itu rasionya M2 ya, itu hanya 45% dari PDB. Tapi kalau di negara maju itu 125-250%. Right. Dan di tadi itu 5 zona Amerika, Inggris, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok, itu M2-nya aja minimum ada $100 triliun. Dan gimana nih kita bisa mengakses itu? Apalagi suku bunga negatif di beberapa tempat, Jepang dan Uni Eropa. Nah ini kan G20, kita menjadi tuan rumah. Ini kesempatan yang emas dan luar biasa sekali untuk kita bisa menarasikan, bro, gue lagi butuh duit nih. Karena teman-teman gue di Rote, Jember, Sorong, dan lain-lain, ini idenya brilian, tapi dia nggak bisa komunikasi sama lo, ini gue terjemahkan nih. Yeah. Ini harus ditempel nih, digosok dengan modal. Dan itu dikanalisasikan ke narasi-narasi perubahan iklim. Hilirisasi, perubahan iklim yang keren gitu loh. Yeah. Dan kalau kita lihat ya FDI di Indonesia per kapita per tahun itu cuma $100. Di Thailand, Filipina juga sama $100. Tapi di Singapura $19.000. Wow, jauh banget. Staggering perbedaannya. Nah ini kalau menurut saya ini nggak berkorelasi dengan ideologi, Right. ini berkorelasi dengan penegakan hukum. Jadi kita benar-benar harus teguh gitu loh, Yeah. serius mengenai penegakan hukum. Singapura tuh bisa dibilang ideologinya dekat dengan liberal democracy, Yeah. tapi mereka bisa kedatangan duit dari Rusia, Timur Tengah, Amerika, Tiongkok, Indonesia dan lain-lain, Afrika juga. Karena kalau sudah tentang uang, ideologi nomor 2 sebenarnya. Cuma peduli mana bisa ngelakuin bisnis. Iya, tapi kalau orang naruh duit di Singapura, jelas gue besok mau gue keluarin bisa. Jalan. Dan kalau posisi hukum gue kuat, oke, gue bakal menang walaupun posisi ekonomi gue nggak sekuat yang gue lawan. Ya, ya. Tapi kalau di negara-negara lain itu posisi ekonomi yang menentukan posisi hukum. Negara-negara lain tuh country of lawyers. Kalau Singapura tuh country of law. Ya. Nah itu kalau menurut saya penting sebagai bagian besar dari narasi kita untuk mendatangkan modal. Nah, jadi kalau masyarakat luas di Indonesia bisa berkomunikasi, ide itu gampang untuk didemokratisasikan. Terus bisa berkomunikasi, ditempel dengan duit, sky's the limit. Ya, ya. Jadi tadi resepnya adalah pertama human capital-nya, ya kan, lewat pendidikan. Kemudian yang kedua actual capital-nya, financial capital-nya dengan menarik uang-uang modal-modal ini untuk memfasilitasi ide teman-teman di Jember dan Sorong. Yang ketiga, ini tadi yang aku mau agak nggak tahu penasaran juga Pak Gita perspektifnya gimana, tapi public policy-nya sih kalau buat aku ya. I think the third one, karena intinya kalau aku melihatnya, mungkin ada bias karena aku belajarnya kebijakan publik, jadi merasa kebijakan publik harusnya penting. Karena ketika mau mendorong transformasi model ekonomi pada skala yang besar, mau mendorong lebih banyak, mungkin nggak harus Elon Musk-nya, tapi bisnis-bisnis untuk terincentivize untuk transisi ke arah yang lebih rendah karbon gitu. Bahkan untuk mendorong banyak modal-modal dari internasional ini untuk masuk ke Indonesia gitu. Tetap kerangka, tadi kan rule of law, you said it yourself. Jadi bahkan rule of law dalam arti regulasi undang-undangnya, kebijakan publiknya tuh harus juga mengakomodasi kan gitu. Harus enabling, harus mendorong transparansi, harus kalau tadi banyak biaya-biaya tersembunyi dari polusi gitu ya, harus ada kebijakan yang bisa menginternalisasi biaya-biaya polusi krisis iklim ini gitu. Itu sih yang juga walau dibilang melengkapi, kalau biasa aku sebenarnya ini duluan justru harusnya gitu ya, baru yang lain. Jadi urutannya diubah kalau aku 1, 2, 3-nya jadi 3, 2, 1. Karena
kalau misalnya kita ngomongin aksi individu, jadi tadi misalnya Pak Gita bilang, oh orang tetap pakai Ferrari gitu, itu kan individu sendiri, atau aku sendiri masih pakai mobil gitu, kalau harus keluar kota atau gimana, itu kan aksi individu. Tapi ketika kebijakan publiknya misalnya sudah mengatur supaya ada batas minimum efisiensi energi mobil, atau bahwa harus ada, misalnya harga bensin akhirnya, misalnya ada pajak BBM misalnya, atau apapun itu kan langsung perubahannya langsung dilakukan oleh jutaan orang gitu. Maksudnya perilaku konsumsiku dan jutaan orang langsung berubah gitu. Makanya dalam diskursus krisis iklim ini, meskipun banyak banget yang suka narik tanggung jawabnya tuh ke individu, jadi arahan diskusinya itu biasanya conscious consumerism gitu ya, gimana cara kita mengkonsumsi dengan lebih sadar, lebih minimalis. Aku sepakat, itu penting, luar biasa penting, supaya kita tidak membeli secara eksesif. Tapi itu tuh kita nggak bisa rely on perubahan di level perubahan perilaku di level individu itu susahnya, Masya Allah, mau nyuruh orang berubah apalah buang sampah apa tuh pasti susah gitu. Jadi makanya aku selalu lebih percaya atau lebih ingin mengusahakan secara cost effectiveness gitu ya, perubahan yang sistemis yang harusnya sih kalau secara enforcement apa dilakukan dengan baik, diimplementasi dengan baik lewat kebijakan publiknya gitu. Karena lewat kebijakan fiskalnya, lewat undang-undang atau peraturan pemerintahnya gitu, bisa mendorong perilaku individu ini ke arah yang lebih benar. Gimana menurut Pak? Yang paling gampang itu adalah membuat kerangka kebijakan. Yang paling sulit adalah menegakkan kerangka. Sih. Betul. Indonesia ini jago banget sebenarnya. Anda udah berapa ribu kali ngelihat tong sampah, di situ ditulis dilarang membuang sampah di mana lah. Tapi ada aja orang yang baru makan pisang dilempar di jalanan. Padahal ada tong sampah, ada tulisan dilarang membuang sampah seenaknya. Yang kurang adalah emotional intelligence. Intellectual capacity atau quotient tuh nggak usah ditanya deh. Tapi emotional intelligence tuh kalau menurut saya hanya bisa viral kalau bisa ditunjukkan oleh pemimpin atau kepemimpinan. Kalau dia tiap hari lewat atau 5 kali lewat tong sampah, dia makan pisang, dia buang ke situ, I jamin seluruh RT itu buang kulit sampahnya atau kulit pisangnya di situ. Nah, itu yang kurang, emotional intelligence-nya. Nah, jadinya saya ngelihat pengkerangkaan kebijakan atau kerangka kebijakan tuh gampang. Tapi gimana untuk memastikan? Iya kan? Bukan berarti kerangka kebijakan kita udah sempurna loh. Iya. Nah, tapi lumayan, kerangka kebijakan kita lumayan secara kerangka sebenarnya. Lumayan. Enforcement. Ya, tinggal enforcement aja. Nah, ini Anda nyebut namanya Elon Musk berapa kali nih. Saya yakin di Indonesia tuh banyak orang kayak Elon, namanya Olen. Iya kan? Olen-olen yang ada di mana. Tinggal gimana dia dikasih modal aja. Tapi sekarang gini loh, ini kita ngobrol sedikit mengenai otomotif ya. Mobil yang dia produksi itu udah lebih murah per kilowatt hour dibanding combustibles. Ya kan? Udah $135 kalau nggak salah per kilowatt hour. Kalau combustibles itu 150 untuk parity antara combustible dengan non-combustible. Jadinya dia udah punya kapasitas produksi untuk memproduksi barang yang sebetulnya udah jauh lebih efisien, lebih murah daripada combustibles. Ya kan? Nah, kalau barang itu ya tinggal segmen pricing-nya aja kan. Kalau dia main di bawah, terus dilempar ke sini, dimuntahin ke sini, terus kebijakan kita mengadopsi, mengakomodasi, terus apple to apple dengan combustibles. Selesai. Yang pertama observasi. Yang kedua, dengan diberdayakannya otonomi, penggunaan mobil itu cuma 5-10% dari 24 jam. Ya kan? Sisanya ditaruh di garasi, supir dengerin Netflix atau Spotify atau apa lagi nunggu. Bayangin kalau mobil bisa jalan sendiri. Penjualan mobil dari 100 juta setahun bisa turun kan? Theoretically ke 10 juta. Tapi anggaplah turun hanya ke 40 atau 50 juta karena unsur ego, orang tetap mau kelihatan keren, nyupir dan segalanya. Bisa dibayangin nggak? Kalau 40 atau 50 juta dalam beberapa tahun
mobil yang terjual dan terproduksi itu masing-masing listrik. Itu udah mengobati kan problem lingkungan yang bermuara di otomotif cukup banyak. Ya. Itu di hilirnya kan, tinggal di hulunya aja nih nanti Ya. yang harus disolusikan. Saya melihat untuk sementara teknologi yang lebih bisa menjawab daripada policy. Bukan berarti policy nggak perlu diperhatiin, harus. Tapi yang harus ditegaskan, digarisbawahi adalah kerangka policy itu harus kental dengan inkrementalisme. Supaya realismenya itu nyata, tapi dipadu dengan orang-orang kayak Anda yang ketiga nih, harus masuk dalam proses politik. Karena saya nggak ngelihat tanpa political ownership taking, Right. urusan perubahan iklim itu bisa disolusikan. Yes. Yeah, definitely. Iya kan? Karena kalau kita ngomong sama politisi-politisi sekarang di seluruh dunia deh, di negara maju ditanya mengenai, ya kecuali kalau dia datang dari partai hijau, di Jerman atau di Australia atau di New Zealand atau apa, mungkin ngerti. Tapi mau yang kiri atau kanan nggak ngerti. Non hijau ya. Nah itu kenyataan loh, apalagi di negara-negara berkembang. Saya sangat berharap gitu loh, bahwasanya anak-anak muda tuh ke depan harus take ownership mengenai perubahan iklim. Dan syukur-syukur itu dipolitisasi. Ya. Semakin itu dipolitisasi, semakin kita bisa melihat kerangka kebijakan yang mungkin lebih atau less incremental. Ya, sepakat. Ini jadi sebenarnya persis senang banget Pak Gita ngomong gitu karena itu juga salah satu alasannya kenapa aku dan teman-teman mendirikan Think Policy gitu. Jadi memang kita ngerasa ada disconnect antara ada ketidakterhubungan antara orang-orang muda yang udah banyak peduli dengan berbagai isu gitu ya, tapi kadang-kadang merasa kanal politik atau kebijakan publiknya itu nggak tahu mau masuk di mana gitu. Jadi misalnya mereka peduli dengan suatu isu dan mereka tahu politik tuh mempengaruhi isu itulah gitu. Misalnya yang populer sama orang muda sekarang misalnya sebenarnya korupsi atau bahkan digital ekonomi juga kan banyak regulasi yang mengatur juga gitu. Kemudian ya dalam konteks krisis iklim ini juga gitu. Jadi banyak yang mungkin sudah peduli, mungkin belum critical mass, tapi cukup signifikan lah yang mulai peduli sama berbagai isu. Cuma nggak ngerti kebijakan publik. Itu tuh kayak kotak hitam yang tidak bisa dimengerti apa sih kebijakan publik itu gitu kan. Nah tadi aku punya privilege untuk memang kuliah kebijakan publik gitu. Dan aku sangat merasa itu tuh sangat mengubah perspektifku lah tentang apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin, terus kebijakan publik itu bekerja seperti apa. Akhirnya aku dan beberapa teman juga, banyak yang juga penerima beasiswa LPDP. Jadi ini ada hasilnya dari LPDP gitu. Kita itu dipelopori di zaman SBY loh. Ya. LPDP. Ya, saya ikut dalam juga, diskusi. Ya? Makasih Pak. Mulia banget. Benar. Gila, itu game changing, life changing. Yeah, so life changing. Nation changing. Yeah, definitely. Kita mikir bisa nggak ya kita bikin organisasi yang jadi wadah untuk tadi kita mau mendemokratisasi pengetahuan tentang kebijakan publik yang paling pertama, yang kedua menjadi jembatan untuk orang muda dengan pembuat kebijakan dan juga politisi. Jadi kita lump itu menjadi satu lah ya, termasuk proses politik di DPR juga kita banyak fasilitasi diskusi antara orang muda dengan para pembuat kebijakan gitu. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan informasi ke orang muda juga tentang apa sih yang lagi terjadi ini di kebijakan publik gitu. Karena balik lagi tadi banyak seringkali apakah itu undang-undang yang sedang dibahas di DPR, rancangan undang-undang yang lagi dibahas gitu ya, masuk prolegnas atau apa, kemudian juga kebijakan yang kadang-kadang teknis itu kan susah untuk dimengerti. Padahal sebenarnya harusnya ada political ownership, tadi harus ada orang-orang mudanya lebih peduli gitu. Sehingga kita pengen jadi itu gitu. Kita ingin memainkan peran itu. Kita bikin sekolah-sekolah kebijakan publik dalam lebih bite size, jadi bentuknya bootcamp bulanan gitu. Kita adopsi dan kontekstualisasi banyak pengetahuan dari Harvard dan banyak yang lain juga, teman-teman belajar kebijakan publik di Oxford atau belajar kebijakan publik di tempat lain. Kita masak jadi kurikulum Indonesia sendiri gitu, dengan berbagai case study yang Indonesia juga kita buat sebaik mungkin. Dan senang banget sejauh ini memang
feedback dari para pesertanya tuh bilang ini relevan banget kurikulumnya dan memudahkan mempelajari kebijakan publik gitu. Sekarang tantangannya sama seperti semua lain adalah bagaimana kita menskalakan ini gitu kan. Ya. Karena masalah dengan sekolah dan edukasi adalah begitu kita mulai bikin sekolah, ya sekolah satu angkatan berapa sih? Maksudnya setahun berapa sih? Kita tuh maksimal sekarang mungkin kalau kita bikin acara yang karena sekarang dimungkinkan online atau apa gitu ya 2.000 lah gitu paling satu. Gede banget. Itu acara yang kalau paling besar ya, yang benar-benar online, kita buat secara online. Tapi kelas-kelas kecil, misalnya satu kelas kita batasi 40 lah gitu. Terus setahun, let's say kita bisa bikin 20 kelas pun, itu kan nggak banyak ya. Maksudnya nggak sampai berapa juta orang. Jadi itu tantangannya sih, apakah kita juga bisa menggunakan misalnya platform digital untuk memungkinkan edukasi kebijakan publik ini lebih bisa diakses semua orang lagi gitu, atau ide-ide lain lah. Ini yang lagi kita explore juga sama tim di Think Policy gitu. Termasuk bagaimana juga kita menjadi jembatan tadi juga di skala yang besar Pak Gita. Karena seringkali, ayo misalnya pembuat kebijakan, Bu Ani juga suka gitu ya ngobrol sama orang muda misalnya, banyak pembuat kebijakan lain suka ngedengerin, tapi pasti di skala kecil. Pasti hanya orang muda tertentu dengan privilege tertentu yang, ayo saya mau dengar dari kamu, tapi tidak secara masif orang muda merasa didengarkan gitu kan. Nah, apakah bisa juga platform digital ini bisa mendigitalisasi aspirasi orang muda untuk bisa disampaikan dalam skala yang lebih besar misalnya. Nah, ini sih arah yang di Think Policy kita lagi coba eksplorasi gitu perannya untuk ke arah sana, karena sepenting itu untuk setidaknya bahkan sebagai citizen, engage citizen dulu gitu. Jadi sebagai warga negara, orang muda sebagai voters dan sebagai warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses. Tapi juga yang kedua, ajakannya mudah-mudahan pada masuk Senayan juga semuanya gitu. Amin. Jadi orang-orang muda yang banyak ide, aspirasi gitu ya, bisa mengisi emang kursi-kursi ya pembuat kebijakan gitu ya, baik itu ke Senayan atau yang sekarang tuh banyak memang PNS bahkan yang di masa depan akan jadi eselon 2, eselon 1 di kementerian-kementerian di mana mereka berada. Itu kan sebenarnya strategis banget juga posisi mereka dalam mendesain sebuah kebijakan publik. Jadi harapannya Think Policy sih sebenarnya ke arah sana. Nah, krisis iklim, makanya aku fokus ke Think Policy ini nggak harus fokus ke isu krisis iklimnya gitu, tapi just fixing the process first gitu. Begitu prosesnya lebih baik, sebenarnya krisis iklim ini adalah konsekuensi alamiah sebagai salah satu isu yang memang harus dipedulikan karena memang senyata itu, urgent itu gitu sih ada di depan kita semua. Nah, aku sebenarnya pengen tanya ke Pak Gita, udah lama banget pengen nanya ini. Soalnya ini buat aku menarik tapi banyak yang skeptis dengan ide ini. So you said earlier about incremental change kan gitu. Jadi perubahan itu mungkin terjadi secara incremental. Sekarang ada ekonom-ekonom radikal, sebut saja gitu ya, ekonom-ekonom. Jadi salah satunya Profesor Oxford namanya Kate Raworth misalnya. Dia bilang mungkin supaya boleh tetap incremental, tapi harus di dalam paradigma yang berubah sama sekali. Karena kalau paradigmanya masih lama, kita incrementalnya ke arah yang salah. Pasti udah dong. ke jurang nih gitu. Jadi harus dibelokin. Salah satu yang kontroversial Pak Gita, I genuinely want to hear your opinion on this. Dia bilang kita tuh harus ubah tujuannya jadi bukan GDP lagi. Ini agak bisa ini. Jadi dia bilang we should be kita harusnya GDP agnostic, growth agnostic dia bilang. Betul. Jadi bukan anti growth, bukan harus di growth, tapi kita agnostik terhadap growth. Tapi tujuannya justru cuma dua tujuannya. Yang pertama adalah pondasi sosial, memastikan semua orang punya sumber daya yang cukup untuk punya hidup yang layak. Artinya kalau tetap masih ada orang miskin, kita harus pastikan mereka tidak miskin gitu. Jadi kita boleh menggunakan sumber daya untuk membantu orang miskin. Tujuan yang kedua adalah tumbuh terus tapi di dalam planetary boundaries dia bilang. Jadi growth itu cuma konsekuensi ekstra dari kita pastikan tidak ada orang yang berkekurangan dan kita pastikan bahwa ya tadi kita tidak bikin krisis iklim sampai separah itu memporak-porandakan seisi bumi. Jadi growth itu secondary. What do you think about this? Karena aku tahu banyak banget yang ekonom yang masih sangat nggak bisa kayak growth itu tetap. Saya udah baca harus, teorinya dia dan saya udah dengar juga. Yes. Agak-agak utopian. Okay. Dan itu nggak mengacu ke realita dan realisme kenyataan politik di lapangan. Apakah itu dalam konteks sosialis ataupun demokrasi. Oke. Yang mana peran money holders itu besar sekali. Dan money holders tuh kental sekali dengan kapitalisme. Ya kan? Di Tiongkok itu socialism with Chinese characteristic, tapi itu kental sekali dengan kapitalisme.
dan sulit untuk mereka menganulir kepentingan untuk terus berkembang, ya kan? Apalagi untuk kepentingan geopolitik, ya kan? Ya. Jadinya saya sepakat bahwa itu mulia, tapi apakah itu implementable? I'm not there. You're skeptical. Iya, karena apakah politisi atau pemimpin politik di masing-masing negara itu cukup dengan social adequacy? Saya nggak yakin. Karena, for anybody to be in a position of leadership, dia itu dibekali dengan ambisi kan, ya kan? Dan ambisi itu multidimensional, ya kan? Not unidimensional. Kalau unidimensional untuk kepentingan sosial aja sih oke. Tapi kayaknya ekonomik itu sangat besar bobotnya. Yeah. Belum lagi political, belum lagi geopolitical, ya kan? Belum lagi cultural. Nah itu gimana tuh kalau unidimensional, tapi yang lainnya nih dianaktirikan. Right. Dan nggak mungkin, I'm not generalizing ya, tapi for the most part, orang tuh mencapai posisi kepemimpinan itu hanya bisa kejadian kalau dibekali dengan ambisi. Dan ambisi itu biasanya tentunya power, tapi itu yang sangat multidimensional. Bisa diberdayakan untuk beberapa dimensi. Jadinya agak-agak sulit untuk merekonsiliasi antara teorinya dia dengan Kenyataan realita politik yang ada di dunia ini. Ya. Tapi saya melihat bukan berarti kita nggak bisa mencari keseimbangan ya antara GNP garis miring GDP dengan non GDP. Right. Ya kan? Bhutan I think is a real manifestation of where the world should be heading. Tapi kalau menurut saya jawabannya atau pertanyaannya time frame kapan? Lo ngomong berapa lama nih? Kalau 10 tahun nggak mungkin. 50 tahun mungkin. Gitu loh. Jadinya kalau orang bertanya tuh yang lebih penting ujungnya nih, time frame-nya. Ya kan? Tapi kalau menurut saya 50 tahun mungkin. Untuk 10-20 tahun ke depan belum tentu. Masalahnya apakah kita punya 50 tahun? We should. Kalau kita melihat partisipasi anak-anak muda meningkat lebih banyak. Dan anak-anak muda yang berpendidikan abad ke-21. Dan saya hopeful sekali. Ini yang terakhir nih, mengenai 2045. Gimana menurut Anda? Optimis? So-so? Pesimis? Itu dia. Karena lebih banyak orang yang optimis, aku merasa punya moral obligation untuk pesimis. Karena kalau banyak orang pesimis, aku optimis untuk menyeimbangkan. Betul. Jadi semangatnya gitu. Karena banyak yang sekarang misalnya merasa yang kita lakukan udah cukup. Misalnya Paris Agreement itu udah cukup lah, kita bisa jalan terus gitu kan. Kalau semua orang merasa itu semua cukup, maka kita tidak akan melakukan lebih baik lagi gitu kan. Jadi aku ngerasa perlu jadi anchor gitu. Sama halnya tadi misalnya donut economics tadi, teorinya Kate Raworth tadi, mungkin bisa dianggap terlalu utopia, tapi kalau aku melihatnya dia adalah anchor supaya yang bagus, itu nurani. Jadi untuk narik lebih mendekati. Pasti. It's where you're striving towards gitu. Nggak harus itu Itu realistis. bisikan. Kalau kita lagi lari itu ada bisikan hati-hati. Ya kan? Ya, Gitu. jadi lebih kayak gitu. Nah, jadi 2045 sebenarnya kalau saat ini cenderung pesimis. Tapi kalau pertanyaannya, if I can paint an optimistic picture, what it would look like, gitu. Sebenarnya yang pasti kalau ngomongin model ekonomi gitu ya, gimana caranya kita sudah mulai transisi ke model yang lebih sirkular dan redistributif. That's it. Sebenarnya terjemahanku dari donut economics itu gimana caranya sirkular in a sense that untuk memproduksi barang-barang yang kita hari ini produksi, kita bisa menggunakan semakin sedikit sumber daya alam, jadi kita efisiensinya tuh hyper efficient. Gimana caranya sampah hal-hal residu produksi yang selama ini itu banyak bisa kita putar masuk lagi gitu, apakah itu recycling atau kalau sekarang tuh banyak sudah mulai salah teknologi deh, kita ngomongin teknologi. Tadi kan ngomongin otomotif ya. Sebagai contoh sirkular ekonomi dalam konteks teknologi,
sekarang kan handphone tiap tahun berubah modelnya nih, ada model baru, dan setiap tahun berarti kita mengeruk banyak sumber daya nikel, berbagai logam-logam lah untuk memproduksi handphone-handphone atau laptop-laptop dengan teknologi baru. Aku kan tidak anti teknologi ya, if anything kayak ini mempermudah hidup kita semua, jadi aku tidak anti, tapi kayaknya ada ruang di mana sekarang tuh modelnya, misalnya ada yang mulai membentuk handphone yang modular gitu. Di mana kalau yang lebih canggih kameranya aja, tahun depan kameranya aja yang diganti. Kenapa the entire phone harus berubah gitu? Atau gimana kita bisa recycling bahan handphone dari tahun sebelumnya ke yang tahun sekarang dengan lebih baik lagi? Apple udah mulai begitu. Betul, Apple sudah melakukan itu kan dengan cukup ya memulailah gitu. Nah, jadi gimana ini model yang pemikiran yang seperti ini di skala yang lebih besar lagi gitu ya untuk semua hal-hal yang kita produksi, termasuk tapi yang perlu dipertanyakan juga adalah cukup itu apa gitu, Pak Gita? Karena kadang-kadang kita konsumsi secara eksesif gitu, karena kita tidak mendefinisikan cukup gitu, hanya for the sake of ya karena konsumerisme ini didorong, dianggap sebagai sesuatu yang positif, kita punya baju banyak banget, kita punya segala macam hal banyak gitu, itu kan bisa kita pertanyakan secara filosofis bahkan gitu. Jadi punya banyak nggak apa-apa asal efisien tadi, tapi kalau boleh dipertanyakan juga kenapa butuh yang sangat banyak tadi in the first place gitu. Jadi circular economy first and foremost, so we're a lot more efficient dan diiringi juga dengan karena buminya udah demam dari sekarang. Elemen duanya adalah kita sudah membangun infrastruktur kota-kota, teknologi-teknologi yang sudah paham tentang resiko bencana iklimnya. Jadi kita sebut itu ketahanan iklim, resilience, atau adaptasi kalau bahasa teknisnya ya, adaptasi iklim. Jadi the way we build our cities should be different. Jadi memang kota-kota itu harus sudah didesain, dan ini nggak buruk loh, maksudnya kota-kota yang tahan iklim tuh memang lebih indah gitu, karena mereka ruang terbuka hijaunya lebih luas, kemana-mana bisa jalan kaki. Memang harus didesain ulang gitu, bagaimana kita memikirkan ruang, misalnya hari ini tuh karena masalah housing, misalnya orang-orang tuh tinggal di Bodetabek, jauh banget dari Jakarta, emisi tinggi banget karena harus ke Jakarta dulu, terus pulang lagi malamnya. Kenapa harus kayak gini gitu? Kita boleh pertanyakan kan, kenapa kita nggak desain ulang bagaimana kita hidup sehari-hari gitu. Nah, jadi 2045 gitu ya, kalau boleh membayangkan, kita bisa mendesain ulang the way we live our lives around low carbon and resilient, climate resilient development gitu, di mana kita udah rethink everything. And I think sebenarnya kesempatan untuk desainer-desainer gitu dengan berbagai ide brilian, ini kesempatan untuk para teknolog-teknolog dengan ide-ide rendah karbonnya, para industrialis energi gitu ya, kesempatan untuk mendorong dan investasi-investasi baru gitu ya, kesempatan-kesempatan seperti ini. Ini semua tuh nggak harus dibicarakan dalam konteks kita udah mau sekarat, everything is bad and ini, tapi aku sih mikirnya let's rethink a better world gitu, yang keperubahan iklim atau enggak, emang kita mau hidup yang lebih baik kayak gitu anyway gitu. Saya sepakat bahwa yang low hanging fruit ya, yang bisa menjawab adalah circularity. Tapi ini akan lebih keren banget ya tesisnya kalau bisa dipastikan bahwa bottom line-nya untuk para industrialis itu menjanjikan. Karena they will be the brand ambassadors. Right. Bukan desainernya aja. Right. Tapi itu juga harus dipadu dengan sosok-sosok yang emotional intelligence-nya tinggi. Dan tadi saya udah sedikit ya ngobrol mengenai begitu banyaknya sosok-sosok pemimpin itu yang nggak memiliki emotional intelligence untuk menunjukkan contoh yang baik. Menggunakan produk, barang, jasa, apapun lah. Yang sirkular sifatnya. Tapi kalau desainernya itu bisa mempromosikan sesuatu yang cool banget, terus industrialisnya bisa mendapatkan keuntungan yang berarti, terus sosok pemimpinnya juga bisa memiliki emotional intelligence yang memadai, jadi itu barang. Ya kan? Di mana nyarinya Pak Gita? Orang-orang I'm looking at her. I'm looking at him too. Tapi we need more of ini kan. Iya, tapi saya tuh bangga lah dengan apa yang Anda lakukan dan viralkan aja apa yang Anda lakukan supaya lebih banyak AFU di seluruh 34 provinsi dan di lebih banyak Indonesia. kita wiryawan juga. Ada lagi, AFU? Thank you. Enggak, kayaknya sudah disampaikan semua. Udah ya? Thank you banget loh. Aku yang
Terima Saya kasih. datang. Seru banget diskusinya Pak Gita. Oke. Teman-teman, itulah Afu. Ekonom lingkungan. Terima kasih. Inilah Endgame.